Kabar terbaru terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 serta kabar terbaru juga terkait dengan THR dan ada uang tambahan juga untuk pensiunan PNS. Tiga informasi ini kita sampaikan pada hari ini terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, pencairan THR dan uang tambahan untuk pensiunan. Berikut kita ulas berita selengkapnya. Kali ini kita masuk dulu terhadap pencairan THR di tahun 2025, bagaimana informasi terbarunya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa THR di 2025 tak lama lagi akan segera cair. Karena kalau kita lihat, sekarang sudah memasuki tanggal 10 ya, 10 Februari 2025 yang artinya mungkin kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang artinya Menteri Keuangan Sri Mulyani akan kembali mencairkan THR di tahun 2025. Senada dengan Sri Mulyani, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan THR dan gaji ke-13 merupakan hak para PNS, pensiunan TNI dan Polri. Jadi, untuk belanja pegawai itu tidak termasuk efisiensi ya. Jadi kalau yang kita dengar pemerintah saat ini sedang melakukan efisiensi penghematan anggaran, tentu belanja pegawai dan dana bantuan sosial tidak termasuk ke dalam hal itu. Jadi masih aman anggarannya, tidak dipangkas. Nah, seperti itu ya. Nah, adapun kalau kita berkaca pada tahun sebelumnya untuk THR dan gaji ke-13, daftar penerimanya salah satunya adalah PNS, CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, serta penerima tunjangan. Nah, selain itu, pegawai non-ASN juga dapat menerima gaji ke-13 dan THR jika memenuhi syarat. Di antaranya telah menandatangani perjanjian kerja yang menyatakan hak mereka atas THR dan gaji ke-13. Kemudian, berapa besar THR dan gaji ke-13 pensiunan TNI Polri di tahun 2025? Untuk besaran THR dan gaji ke-13 itu berpatokan kepada status dan pangkat dan golongan masing-masing ya, yang mana itu biasanya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan gaji yang Bapak Ibu terima setiap bulannya. Nah, hanya saja biasanya THR dan gaji ke-13 ini tidak dipotong dengan pajak-pajak, tidak dipotong ya. Biasanya kalau gaji mungkin dipotong dengan angsuran dan yang lainnya. Kalau gaji ke-13 THR ini biasanya tidak ada pemotongan. Kalaupun ada pajak penghasilan biasanya dibayarkan pemerintah kalau tidak salah ya. Intinya sih nominalnya lebih besar karena tidak ada pemotongan dibandingkan dengan gaji bulanan yang biasa kita terima. Jadi kalau misalnya gaji Bapak Ibu bulanan itu mungkin 3,5, dan pas THR dan gaji ke-13 mungkin bisa lebih daripada itu karena tidak ada masuk pemotongan. Seperti kalau untuk PNS pemotongan uang pensiun gitu ya, jadi dia full nerimanya. Biasanya seperti itu. Tapi tentunya tergantung lagi dengan aturan yang akan dikeluarkan oleh Sri Mulyani nantinya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, pada zaman-zaman COVID, Tukin atau TPP itu kena potong ya, berapa sekian persen. Dan ada lagi aturan-aturan lainnya, itu Tukinnya dibayarkan 100%. Sehingga gajinya bisa gaji pokok dengan tunjangan-tunjangan plus Tukin ya nominalnya jadi lebih besar. Nah, kalau kita lihat untuk besaran gaji ke-13 THR 2025, ini sebagai contoh, untuk pimpinan atau lembaga non-struktural, ketua atau kepala, sebesar 26.299.000, wakil ketua atau wakil kepala 24.721.200, sekretaris 23 jutaan, anggota 23 jutaan. Nah, pegawai non-ASN pada lembaga non-struktural, Eselon 1 20 jutaan, Eselon 2 16 jutaan, Eselon 3 11,5 jutaan, Eselon 4 8,8 jutaan. Kemudian untuk pegawai, nah ini pegawai, nah kalau kita lihat ini langsung aja kita ke SMA ya. SMA atau diploma 1 itu di angka paling rendah 8 jutaan sampai tertinggi 4.800.000-an. Kalau D3
atau D2 mulai 4,5 jutaan sampai 5.400.000-an. Kalau S1 atau D4 mulai 5,4 jutaan sampai 6,5 jutaan. Kemudian strata 2 atau strata 3 mulai 6,4 jutaan sampai 7,5 jutaan. Nah, kemudian pemerintah juga setelah menyiapkan uang tambahan bagi pensiunan PNS. Tentunya uang tambahan ini bukan THR ya. Bukan THR. Uang tambahan apakah yang disiapkan oleh Sri Mulyani? Nah, ini ada juga nih informasi terkait dengan uang tambahan dari Sri Mulyani. Nah, pemerintah telah menyiapkan uang tambahan ya yang akan dipastikan bukan THR. Ya, uang tambahan tersebut dipastikan bukan THR. Namun untuk komponen dari uang tambahan tersebut sama dengan THR yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tambahan penghasilan. Uang tambahan tersebut diberikan sebagai wujud penghargaan bagi pensiunan PNS atas pengabdian mereka bagi bangsa dan negara, dan hanya diberikan 1 kali dalam 1 tahun. Ya, diberikan juga sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Berbeda dengan THR, uang tambahan tersebut dicairkan pada bulan Juni 2025. Jika tidak dicairkan pada jadwal tersebut, maka pembayaran uang tambahan tersebut dilakukan setelah bulan Juni 2025. Nah, jadwal di atas hanyalah berupa prediksi dengan mengacu pada peraturan tahun 2024. Untuk kepastian jadwalnya, mari menanti peraturan terbaru yang akan diterbitkan pemerintah. Adapun uang tambahan yang dimaksud adalah gaji ke-13. Yang mana gaji ke-13 ini biasanya untuk membantu bagi para pensiunan ataupun PNS dalam rangka memenuhi kebutuhan anaknya yang masih sekolah. Nah, seperti itu ya, makanya adanya gaji ke-13 yang dicairkan biasanya di waktu tahun ajaran baru. Kemudian terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, hingga saat ini Sri Mulyani belum menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Walaupun pemerintah telah merencanakan kenaikan gaji, tetapi hingga saat ini pemerintah masih belum merilis aturan terkait dengan kenaikan gaji tersebut. Sehingga untuk sementara kita masih menggunakan aturan lama, yang mana pensiunan telah mendapatkan kenaikan sebesar 12% dan PNS telah mendapatkan kenaikan sebesar 8%. Dan apabila hingga Maret 2025 nanti, hingga awal Maret Sri Mulyani masih belum mengeluarkan aturan terkait dengan kenaikan gaji, tentunya di Maret Bapak Ibu akan menerima gaji yang sama dengan Februari 2025. Nominalnya sudah besar, tetapi tentu kenaikan gaji ini masih dinanti-nantikan bagaimana kelanjutannya.